dia maunya strong dalam arti pahit kan, atau dia mau yang memang dia mau begadang sampai malam. Nah itu bisa berarti strong juga. Tapi kadang-kadang kalau saya lebih kalau dia mau strong, dia maunya pahit, dia maunya yang pekat gitu ya. Tapi nggak berarti kafeinnya tinggi. Kalau itu kan saya akan kasih kopi yang dark roast, ya mungkin yang seperti ini dark roast. Ini agak gelap. Ya, ini Arabica dark roast. Ini rasanya akan pahit, apalagi kalau kita bikinnya menggunakan French press. Ya, dia akan strong, pahit, gitu. Tapi kafe ini sebenarnya rendah. Tapi kalau dia mau nendang, dia mau begadang, saya akan kasih kopi robusta. Ya, kalau dari gorengannya kan lihat ini nggak terlalu nggak gelap ya gorengannya, medium roast gitu ya. Ini nggak pahit sebenarnya, tapi kalau mau begadang minumlah kopi robusta. Gitu. Tapi robusta bisa juga kalau mau pahit ya digoreng sampai dark roast juga bisa. Jadi dapat dua-duanya. Dia mau pahit dia dapat, kafeinnya juga dapat. Jadi robusta yang digoreng sampai dark roast. Ini sekarang adalah namanya proses roasting coffee ya. Kita lagi nge-roasting, lagi ngegoreng. Kopi yang sebelum digoreng itu warnanya, kalau itu kiki. Kopi yang sebelum di-roasting warnanya hijau seperti ini. Ya. Ini kebetulan kita juga lagi goreng kopi luwak. Jadi, nah setelah digoreng dia akan berubah warna dari hijau, dia menjadi coklat muda, jadi coklat tua. Ya, terserah kita mau gorengnya medium roast atau dark roast. Di dalam menggoreng kopi ini, dalam menyangrai kopi ini juga ada yang namanya first crack, ada second crack. Jadi seperti popcorn gitu, popcorn kan pop gitu kan. Nah ini juga terjadi pada kopi, tapi kopi terjadi dua kali. Ada first crack, ada second crack. Biasanya setelah first crack itu kita sudah masuk light roast. Itu biasanya rasanya akan lebih asam ya. Kalau kita nggak mau asam, biasanya kita tunggu sampai sedikit lebih dark, lebih gelap. Tapi berarti itu asamnya akan turun, tapi rasa pahitnya akan naik. Standar kita di sini pakai V60 dripper. Ya, ini yang seperti ini standar kita. Tapi akhirnya memang di sini orang bisa memilih untuk black coffee, dia bisa memilih alat, dia mau menggunakan alat apa. Ya, jadi kalau di standar kita pakai V60, biasanya kalau pakai V60 ini memang hasilnya nggak terlalu panas, kita bisa kontrol panasnya, tapi kita bisa mendapatkan karakter kopi tersebut. Kalau dia mau yang lebih pekat, yang apa itu namanya, yang bold gitu ya, kita sarankan menggunakan French press karena dia bercampur di sini, kopi dan airnya bercampur di sini. Kalau orang yang mau panas, kita akan sarankan pakai siphon, ya karena dia akan sampai mendidih airnya, jadi panas sekali hasilnya. Atau pakai aeropress, ini juga bisa panas karena ini bikinnya waktunya cukup singkat gitu, jadi panasnya tetap terjaga, dan ini karena ada pressure akan lebih apa ya, rasanya mungkin ekstraknya akan lebih terasa. Kalau asam jadi asam banget, pahit juga pahitnya berasa. Itu pakai ini. Kalau ini flavor dripper namanya sedikit mirip dengan French press karena dia bercampur di situ. Setelah 4 menit baru kita taruh di atas server atau cangkirnya, sehingga dia jadi bercampur di sini. Sudah 4 menit kita taruh di sini, dia baru keluar. Jadi ini mirip dengan French press, tapi ini hasilnya akan lebih smooth karena ampasnya sudah tersaring di paper filternya. Kalau ini namanya Vietnam drip. Ini untuk kopi ala Vietnam yang biasanya pakai apa namanya, susu kental manis. Ya, ini cara kerjanya mirip dripper, tapi ini namanya Vietnam drip. Orang Vietnam yang menciptakan alat ini.